Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi Eksperimen yang beranggotakan saya sendiri Tali Humaira, Olga Gilberta, Adinda Pitaloka, Andi Hadisa Putri, Nisaul Kamila, dan Sarmila Sitorus akan membawakan materi mengenai desain dua kelompok dalam psikologi eksperimen. Desain dua kelompok. Desain dua kelompok merupakan desain yang bersifat eksploratif. Kita dapat mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dibuktikan dengan memberi variabel bebas kepada satu kelompok yang disebut kelompok eksperimen dan tidak diberikan variabel bebas kepada satu kelompok lain yang disebut dengan kelompok kontrol. Bila skor variabel terikat pada dua kelompok tersebut berbeda, maka dapat dipastikan adanya perbedaan pemberian variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Desain dua kelompok ini mengikuti prinsip method of difference. Kegiatan dalam desain dua kelompok yang pertama yaitu mengontrol variabel sekunder. Dalam desain satu kelompok, tidak dimungkinkannya dilakukan kontrol variabel sekunder kecuali eliminasi kontroversi kondisi sebagai syarat penelitian eksperimental. Dapat diketahui variabel sekunder tersebut adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebas. Selanjutnya, yang kedua, memberikan variasi variabel bebas berbeda kepada setiap kelompok penelitian. Kegiatan ini adalah pengertian dari manipulasi variabel bebas. Dengan adanya variasi bebas ini, maka desain dua kelompok menjadi desain yang lebih baik daripada desain satu kelompok. Selanjutnya yaitu mengukur varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Untuk mengetahui apakah perbedaan skor variabel terikat, kita perlu menghitung varians antar kelompok dan variansi dalam kelompok. Dapat diketahui bahwa variansi antar kelompok adalah jumlah variansi variabel terikat berkaitan dengan variabel bebas. Sedangkan variansi antar kelompok adalah jumlah variansi berkaitan variabel sekunder yang tidak dikontrol dalam penelitian. Selanjutnya yaitu memberikan variansi antar kelompok terhadap varians dalam kelompok. Setelah mendapatkan hasil perhitungan variansi antar kelompok dan varians dalam kelompok, kita membagi hasil varians antar kelompok terhadap varians dalam kelompok. Pada desain dua kelompok, analisis statistik yang dilakukan adalah sebagai uji T atau T-test untuk mengetahui apakah perbedaan variabel terikat terjadi disebabkan oleh variabel bebas. Kita menguji signifikan uji T hasil perhitungan kita dengan membandingkan dengan tabel uji T. Sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu degrees of random dan level of signifikan. Bila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka perbedaan variabel terikat terjadi disebabkan oleh variabel bebas. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel bebas. Saya, Sarmila Sitorus, akan melanjutkan presentasi dari Adinda Pitaloka. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis desain dua kelompok. Yang pertama itu ada static group design. Desain ini tidak dilakukan randomisasi untuk membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga dua kelompok ini dianggap tidak setara. Peneliti hanya memberi variasi tertentu kepada kelompok eksperimen, sementara kelompok kontrol diberi variasi lain atau tidak diberi variasi apapun. Pengelompokan subjek kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini tidak melalui randomisasi, tetapi kelompoknya yang sudah ada.
itulah desain ini tergolong eksperimental kuasi. Desain ini lebih baik daripada desain satu kelompok bila digunakan untuk mengontrol maturation pada balita. Misalnya digunakan para dosen untuk mengetahui apakah pemberian tugas setiap kuliah dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswanya. Untuk itu, dosen memberikan tugas setiap kali kuliah kepada kelas A, yaitu kelompok eksperimen, dan tidak memberikan tugas setiap kuliah kepada kelas B, yaitu kelompok kontrol. Jadi, pengaruh variabel bebas ini dilihat dari nilai T antara nilai UAS kelas A dengan nilai UAS kelas B dan menggunakan rumus independent sample. Bila hasil uji T signifikan, berarti ada perbedaan variabel terikat, yaitu prestasi belajar yang signifikan antara kedua kelompok. Kesimpulannya bahwa pemberian tugas setiap kuliah mempengaruhi prestasi mahasiswa. Tetapi itu bisa saja salah karena tidak diberikan randomisasi untuk menentukan kelompok kontrol atau kelompok eksperimennya. Mungkin saja kelas A itu mahasiswanya pintar-pintar, aktif-aktif, jadi nilai UAS-nya lebih tinggi dibandingkan kelas B. Selanjutnya ada non-randomized pretest, post-test, control group design. Desain ini sama seperti static group design, yaitu tidak melakukan randomisasi untuk membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan termasuk penelitian eksperimental kuasi. Penelitian ini dilakukan pretest sebelum melakukan kontrol konstansi terhadap proactive story. Proactive story ini merupakan faktor perbedaan individu yang dibawa ke dalam peneliti yang merupakan faktor bawaan atau suatu yang telah dipelajari sebelumnya. Pretest dan post-test haruslah tes yang sama agar hasilnya dapat dibandingkan. Pretest menginformasikan kemampuan awal para subjek sebelum dilakukan penelitian. Dengan kata lain, proactive story mereka. Konstansi terjadi karena skor variabel terikatnya adalah skor hasil post-test dikurangkan dengan hasil pretest setiap subjek. Jadi, skor diperoleh adalah peningkatan atau penurunan variabel terikat akibat dilakukannya penelitian. Skor jenis ini disebut sebagai gain score. Untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dilakukan analisis statistik independen sampel terhadap gain score. Dosen memberi pretest pada 2 kelas untuk kuliah pertama. Setelah itu, selama 1 semester, kelas A diberikan tugas setiap kali masuk, sedangkan kelas B tidak. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui dari analisis uji T terhadap peningkatan nilai ujian. Nilai UAS dikurang nilai pretest. Penelitian ini lebih baik daripada static group design karena sudah mengetahui kemampuan subjeknya terlebih dahulu. Menjelaskan tentang rancangan acak 2 kelompok atau post-test only. Desain ini sudah memenuhi syarat dilakukannya desain eksperimental karena dilakukannya randomisasi. Desain ini juga menggunakan prinsip method of difference karena desain ini membuat 2 kondisi yang berbeda pada 2 kelompok penelitian. Dengan dimana
R adalah random atau acak, X adalah treatment, O1 adalah post-test kelas eksperimen yang diberi treatment, sedangkan O2 adalah post-test kelas kontrol atau tidak diberi treatment. Nah, nanti post-test inilah yang dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Saya Nisaul Kamila akan melanjutkan pembahasan dari Andi Hadisah, yaitu Randomized Matched Two Group Design. Pada desain ini memiliki teknik kontrol tambahan dengan dilakukannya matching. Matching ini dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa VS yang diduga dapat berpengaruh terhadap VT. Namun tidak semua VS ini dapat dikontrol dengan matching. Syarat utama dilakukannya matching terhadap VS adalah dengan skor VS setiap subjek itu harus bisa diperoleh sebelum dilakukannya penelitian, dan skor yang diperoleh itu berupa skor kontinu. Kemudian setelah dilakukannya matching, maka dilakukanlah randomisasi untuk memasukkan subjek ke dalam kelompok KK dan KE, di mana kelompok KK ini merupakan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan dan kelompok KE yang merupakan kelompok untuk mendapatkan perlakuan, sebagai salah satu syarat untuk dilakukannya penelitian eksperimental. Langkah-langkah matching yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti yaitu yang pertama, mengurutkan subjek berdasarkan data VS atau variabel sekunder yang akan dipasangkan. Misalnya, ada 10 subjek kemudian diurutkan berdasarkan urutan intelijensi atau IQ dari IQ tertinggi sampai ke IQ terendah. Yang kedua, memasangkan subjek berdasarkan urutan, yaitu pasangan subjek 1 dengan pasangan subjek yang kedua sampai seterusnya. Yang terakhir, dari setiap pasangan kemudian dipilih secara acak untuk dimasukkan ke dalam kelompok KK ataupun KE. Misalnya, subjek nomor 1 dimasukkan ke dalam kelompok KK dengan IQ tertinggi 120 sampai dengan subjek nomor terakhir nomor 10 dengan IQ 90. Begitu juga dengan kelompok KE. Yang kedua, kemudian adanya pemberian manipulasi sama seperti penelitian eksperimental lainnya, yaitu semua subjek penelitian dilakukan untuk mendapatkan 10 kata yang akan ditampilkan dalam waktu yang sama. Namun, perbedaannya pada KE akan diperlihatkan kata yang ditulis yang berwarna merah, sedangkan pada kelompok KK akan memperlihatkan kata yang berwarna hitam. Lalu, subjek diminta untuk menuliskan kata-kata yang ditampilkan tadi. Kemudian untuk skor VT pada setiap subjek itu diketahui bila jumlah kata yang ditulis oleh subjek ini dengan benar. Analisis yang digunakan ini berupa Pirate Sample atau Correlated Data T-Test. Kemudian ada Pretest, Post-Test, Control Group Design. Pada desain ini, pengukuran dilakukan sebelum atau pretest dan sesudah post-test pemberian treatment pada kedua kelompok. Pada desain ini dilakukannya randomisasi sebagai kontrol terhadap proactive history untuk menyetarakan KE dan KK. Desain ini juga memiliki kelebihan karena adanya daya kontrol konstansi untuk menganalisis pengaruh VB terhadap VT. Dilakukanlah analisis statistik yang sama dengan randomized two group design, yaitu dengan menggunakan uncorrelated data atau independent sample t-test. Namun skor yang dijadikan perhitungan adalah skor antara selisih skor post-test dan skor pre-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai Analysis of Covariance Control Group Design. Nah, pada desain-desain dua kelompok sebelumnya, kontrol VS hanya dilakukan sebelum penelitian nih. Nah, terkadang setelah kita melakukan penelitian, itu baru terlihat kalau VS itu berpengaruh terhadap VT. Tetapi kita bisa mengontrol VS asalkan kita mengetahui skor VS pada seluruh subjeknya menggunakan kontrol statistik. Nah, dalam prosedur desain ini sama dengan prosedur desain sebelumnya, kita tetap melakukan randomisasi untuk memasukkan subjek ke dalam KE dan KK. Nah, bedanya itu di dalam analisis statistik yang dilakukan.
Nah, di rumus kontrol statistiknya ini kita menambahkan analisis covariance. Nah, berikut rumus uji T analisis covariance-nya. Baik, teman-teman bisa lihat rumus yang ada di samping itu. Terdapat R adalah korelasi antara VT, VS, dan VT. Nah, bila memang VS itu diduga berpengaruh terhadap VT, dengan menghitung korelasinya kita bisa tahu nih seberapa besar hubungan antara keduanya. Nah, dengan menghitung 1 min R kuadrat, kita dapat lihat pengaruh variabel selain FVS terhadap VT. Karena kan dalam penelitian eksperimental ini VS yang diduga berpengaruh terhadap VT itu sudah dikontrol agar hanya VB yang mempengaruhi VT. Nah, singkatnya itu teman-teman bisa lihat di rumus tersebut ada 1 min R kuadrat. Nah, 1 min R kuadrat itu menunjukkan pengaruh VB terhadap VT. Nah, ada contohnya. Nah, seorang guru TK ingin mengetahui perbedaan pengaruh metode pengenalan huruf terhadap jumlah huruf yang dapat diingat siswa TK tersebut. Nah, di TK tersebut kelasnya terbagi dua, ada kelas A dan kelas B. Nah, di awal semester guru itu mengenalkan huruf ke siswa-siswanya, kan ada 2 kelas tadi. Nah, di kelas A gurunya menerapkan metode bernyanyi untuk mengenalkan huruf, di kelas B dengan metode gambar. Nah, di akhir semester itu gurunya bertanya berapa jumlah huruf yang dapat diingat oleh siswa di kelas A dan kelas B. Nah, itu terhitung termasuk skor VT. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di samping saya. Kemudian untuk kita mengetahui pengaruh metode pengenalan huruf terhadap jumlah huruf yang dapat diingat siswa itu, kita bisa melakukan analisis statistik menggunakan uji T yang rumusnya telah kita bahas di awal tadi. Nah, teman-teman bisa lihat cara penggunaan rumus dengan data-data yang telah kita dapatkan tadi. Nah, ternyata di akhir semester guru TK ini berbincang dengan beberapa orang tua murid, dan ternyata murid ini ada yang udah mengetahui huruf sebelum masuk ke kelas. Jadi kita perlu melakukan kontrol statistik. Nah, kita perlu menguji korelasi antara jumlah huruf yang diketahui siswa setelah masuk kelas atau VT dan jumlah huruf yang telah diketahui siswa sebelum masuk kelas atau VS. Dan kemudian kita menggunakan rumus seperti di samping. Nah, korelasi itu kan R tadi di rumus uji T tadi. Nah, R itu kan adalah korelasi antara VS terhadap VT. Nah, ternyata setelah kita mendapat nilai R, kita kuadratkan, kemudian kita masukkan lagi ke rumus T tadi. T itu kan 1 min R kuadrat dikali uji T. Nilai uji T tadi kan kita udah dapat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan angka dan akhirnya kita mendapat hasil T dari secara keseluruhan pengujian tadi. Dan secara keseluruhan uji T itu, nilai T itu kita dapat 1,15. Nah, ternyata penelitian ini, cara mencari ini tuh kita bisa menggunakan SPSS. Dan hasilnya ini kan kita cari secara manual. Dapatnya 1,15. Ternyata setelah kita coba cari dengan SPSS, ternyata hasilnya sama. Jadi hasil manual sama hasil SPSS itu sama. Kalau manual kita menggunakan rumus, harus kita hitung secara manual kan. Kalau SPSS kan itu bekerja sistem SPSS-nya sendiri. Jadi itu hasilnya sama. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu perbandingan berbagai desain 2 kelompok. Dari berbagai desain yang ada, desain randomized match to group merupakan desain yang baik karena memberlakukan 2 prosedur kontrol, yaitu randomisasi dan matching. Dengan demikian,
Desain ini dapat mengontrol VS dengan lebih ketat. Nah, jika dibandingkan dengan desain covariance yang juga mengontrol VS, desain randomized match ini lebih mudah dalam analisis statistiknya. Selanjutnya, desain pretest posttest merupakan desain yang lebih baik daripada desain posttest only, terutama karena peneliti akan memperoleh lebih banyak informasi awal mengenai VT. Pretest dapat digunakan untuk lebih meyakinkan peneliti bahwa kedua kelompok setara dalam VT ketika penelitian dimulai. Namun, desain pretest posttest memiliki kelemahannya juga, karena subjek penelitian dapat menjadi sensitif terhadap apa yang akan dilakukan dan diukur dalam penelitian. Nah, sehingga mungkin saja skor posttest ini menjadi bias dan tidak menggambarkan VT yang sebenarnya.